Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyamantri Pasupati, absen 31 dari kelas 11 MIPA 6. Dan di video kali ini, saya akan memberikan refleksi materi pembelajaran sejarah wajib semester 2 yang telah saya pelajari untuk memenuhi remedial PAT sejarah wajib. Langsung saja dimulai. Kemerdekaan Indonesia terbentuk karena adanya keinginan untuk membebaskan negara kita dari ikatan penjajah. Kekalahan Jepang terjadi ketika pengoboman oleh sekutu di Hiroshima dan juga Nagasaki. Kesempatan ini yang mendorong golongan muda untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan dengan perjuangan sendiri tanpa campur tangan Jepang. Dan pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Lalu, pada tanggal 16 Agustus, golongan muda menculik Soekarno dan juga Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama karena negosiasi antara golongan tua dan golongan muda mencapai titik tengah. Oleh sebab itu, Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo dari Rengas Dengklok ke Jakarta untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Pada malam harinya, naskah proklamasi disusun di rumah Laksamada Maeda. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, rumah Soekarno. Pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hedra Ningrat dan Suhut. Sesudah proklamasi kemerdekaan, maka dilakukan penyusunan dan pembentukan tatanan negara. Pada sidang PPKI yang pertama, rancangan pembukaan dan undang-undang dasar disepakati. Kemudian dipilihlah presiden dan juga wakil presiden yang dilakukan dengan aklamasi. Beberapa hasil dari pembentukan pemerintahan Indonesia adalah yang pertama, Indonesia dibagi menjadi 8 wilayah, kemudian dibentuknya 13 kementerian, kemudian adanya pembubaran tentara peta dan diusulkannya Tentara Kebangsaan Republik Indonesia, dan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat, Partai Nasional Indonesia, dan juga Badan Keamanan Rakyat. Kedatangan sekutu di bawah AFNI disambut hangat oleh rakyat Indonesia. Namun, kecurigaan dan ketegangan mulai terjadi ketika diketahui bahwa Inggris membawa serta Nika. Benar saja, Nika mempersenjatai kembali bekas anggota Kenil yang baru bebas dari tahanan Jepang. Pihak sekutu sering menunjukkan sikap yang tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, AFNI menyimpang dari misi awalnya, seperti membebaskan tawanan perang Jepang asal Eropa. Kemudian, hal ini memicu pertempuran seperti di daerah Surabaya, Medan, Sukabumi, Ambarawa, Manado, dan juga Bandung. Hal ini memicu kemarahan pada pihak Indonesia tentunya yang berujung dengan pertempuran. Selain dengan kekuatan senjata, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya itu juga dilakukan melalui perundingan. Antara lain, perundingan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda itu adalah yang pertama meliputi Linggarjati, kemudian juga ada perjanjian Renville, ada perjanjian Rumroyen, Konferensi Inter-Indonesia, dan juga KMB. Delegasi Indonesia dalam perundingan Linggarjati terdiri dari Sultan Syahrir, kemudian juga ada Muhammad Rom, dan juga ada Mr. Susanto Triprotrojo, dan juga Dr. A.K. Gani. Sedangkan delegasi Belanda diantaranya adalah ada Prof. William Schermerhorn, ada F. Derbor, kemudian juga ada Van Mook dan juga Van Pol yang menjadi mediator. Dan mediatornya itu adalah Lord Kilhern dari Inggris.
Kemudian Linggarjati menghasilkan apa yang kemudian disebut Perjanjian Linggarjati. Adanya perbedaan penafsiran tentang hasil Perjanjian Linggarjati memicu alasan Belanda untuk menyerang Indonesia kembali, yaitu dikenal dengan agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Maret. Tujuan utamanya adalah untuk merebut daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Seperti itu. Kemudian sidang Dewan Keamanan kemudian merekomendasikan pembentukan KTN atau Komisi Tiga Negara untuk menengahi konflik antara Indonesia dan juga Belanda. Perundingan antar dua negara ini dilakukan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dan bernamanya itu Renville. Sehingga perjanjiannya disebut dengan Perjanjian Renville. Meskipun telah disepakati dan juga telah ditandatangani, masih banyak hal-hal yang melanggar perjanjian. Menghadapi situasi di Indonesia ini, Dewan Keamanan PBB melaksanakan sidang pada tanggal 24 Januari 1949. Sidang memutuskan mengganti KTN dengan UNCI, lalu direkomendasikannya untuk dilaksanakan KMB. KMB diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Hasilnya itu adalah yang pertama, Belanda mengakui kebulatan Indonesia pada akhir Desember 1949, mengakui kedaulatan, dan kemudian akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dalam sebuah kerjasama. Kemudian Indonesia membayar hutang-hutang Belanda sebelum 1949, dan masalah Irian Barat akan dibahas setahun kemudian. Kemudian mengenai tokoh-tokoh yang berperan sebelum kebangkitan nasional, itu seperti contohnya ada Cut Nyak, ada Tuanku Imam Bonjol, kemudian juga ada Sultan Mahmud Badarudin II, kemudian ada Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian juga ada Pangeran Diponegoro, ada I Gusti Ketut Lantik dan juga R.A. Kartini. Kemudian tokoh-tokoh yang terdapat pada masa kebangkitan nasional dan juga pada masa proklamasi, yaitu seperti Insinyur Soekarno, dan juga ada Dr. Andes Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, seperti itu. Kemudian juga ada Suwayardi Suryaningrat, Tokoh Dewantara, ada Mohaimin dan Ahmad Subarjo. Tadi ada Suwardi Suryaningrat maksud saya, dan yang terakhir ada Ki Hajar Dewantara. Sekian refleksi materi dari saya mengenai materi sejarah wajib di semester 2 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.